Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel Farid Jainaka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengabarkan materi saya tentang pendidikan multikultural. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah lebih bagusnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama, Farid Jainaka, kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sosiologi dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Kita masuk ke pembahasan. Kita mengenal tentang pendidikan multikultural itu dalam gambaran besar. Indonesia merupakan negara yang besar. Besar artinya memiliki banyak sekali kekayaan yang beragam. Dari beragam kekayaan di Indonesia, kebudayaan menjadi kekayaan, menjadi identitas bangsa Indonesia. Kebudayaan Indonesia terbentang dari Sabang hingga sampai ke Merauke. Dari beragam dari masing-masing memiliki suku kebudayaan dari masing-masing setiap daerah di Indonesia. Tidak mengherankan jika Indonesia disebut sebagai negara plural atau terkadang Indonesia menyebutkan sebagai negara multikultural. Dikarenakan banyak warga di luar Indonesia yang melihat keberagaman budaya yang ada, kagum melihat perbedaan dari masyarakat yang dapat memiliki persatuan negara Indonesia ini. Banyak negara yang menganggap bahwa Indonesia menjadi contoh yang baik dalam persatuan yang melatarabelakang perbedaan dari masing-masing negara, yang masing-masing konsultasi mengenai permasalahan seperti konflik antar ras, kepercayaan, suku dan adat. Pembahasan ini mengenai tentang masyarakat Indonesia plural dan menuju masyarakat multikulturalisme. Kemudian memberikan kajian mengenai pendidikan di Indonesia yang berlandasan multikulturalisme. Dilanjutkan mengenai tujuan dari pendidikan multikulturalisme di Indonesia, lalu ditutup dengan penutup. Yang pertama kita masuk pada masyarakat Indonesia plural merujuk masyarakat multikulturalisme ini. Dalam multikulturalisme ini, Indonesia memang dapat dicap sebagai negara multikultural. Namun, dalam setiap kebersamaan, masyarakat Indonesia belum menyadari dan memahami bahwa Indonesia adalah masyarakat multikultural. Sayang sekali bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak tahu apa tentang pengertian dari masyarakat multikultural. Melihat dari situ beberapa permasalahan dari ke depan yang melihat sulit yang diselesaikan, apalagi jika menyangkut dengan ras, kepercayaan, suku dan adat. Keberagaman yang budaya antar kebersamaan menjadi pemicu permasalahan dan persatuan. Perlu kita tinjau bahwa negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang disusun oleh bapak-bapak bangsa kita yang melihat masyarakat Indonesia atas keragaman budaya yang sebenarnya dari konsep multikulturalisme ini susah tercipta sejak dari kandungan yang masing-masing berbunyi Pancasila yang dirancang membantu negara Indonesia agar dapat menjadi suatu kenegaraan yang bersatu lewat adanya keberagaman. Melihat dari hal tersebut, apa yang perlu dilakukan tentang mempertahankan multikulturalisme di Indonesia? Dari sini akan tahu bahwa pentingnya untuk menjaga keutuhan negara Indonesia. Bagaimana persatuan itu perlu kita pertahankan. Indonesia multikulturalisme. Dari Prasudi Supara yang dituliskan mengenai menuju masyarakat Indonesia multikultural. Beliau memberitahukan bahwa 3 cara yang melancarkan multikulturalisme di Indonesia. Salah satunya adalah dengan cara pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang mempunyai landasan multikulturalisme ini.
Seperti halnya Amerika Serikat memang seperti dapat menjadi salah satu contoh negara multikultural seperti Indonesia yang memberitahukan pendidikan multikulturalisme ini kepada masyarakat di sekolah. Pendidikan multikultural di Amerika bertujuan memberikan pengetahuan mengenai multikulturalisme Amerika dari para siswa yang diharapkan akan memberikan dampak yang baik setelah memahami pemahaman multikulturalisme. Setidaknya dalam diberikan pandangan multikulturalisme di kurikulum masyarakat Amerika Serikat dapat saling menghargai antara satu sama lain, tidak hanya melihat dasar ras, agama, atau adat. Walaupun sulit menerapkan, tidak semua masyarakat yang menerima dan memahami tentang pengertian multikulturalisme dengan baik. Namun tetap pendidikan menjadi sarana efektif yang memberitahukan tentang pengetahuan multikulturalisme. Di Indonesia belum ada kurangnya tentang pembelajaran yang memberitahukan tentang multikulturalisme ini. Dari pandangan walaupun terdapat pembelajaran multikulturalisme beberapa mata pelajaran, namun hal ini kurang efektif untuk memberikan pengetahuan multikultural. Diperlukan mata pelajaran khusus tentang membuat disusun atas landasan pelajaran khusus yang mengenai pelajaran khusus memang dibuat dan disusun dengan landasan multikulturalisme. Mata pelajaran yang dijadikan sebagai muatan lokal bahkan menjadi sejajar dari pelajaran umum. Dan tentu saja pengetahuan multikulturalisme didasarkan dengan masyarakat multikulturalisme di Indonesia. Walaupun terdapat contoh pendidikan multikulturalisme ini diberikan pada Amerika Serikat, pendidikan multikultural yang berorientasi pada masyarakat multikulturalisme di Indonesia lebih efektif digunakan dari pembelajaran multikulturalisme ini dapat menjadi bagian kurikulum pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga sampai perguruan tinggi di Indonesia. Dengan begitu, baik pengertian tentang pengetahuan ilmu yang didapatkan dalam pendidikan multikulturalisme ini dapat berupa mempertahankan dengan baik oleh para siswa yang bermasyarakat, agar nantinya juga membangun tentang masyarakat dengan masa depan yang dari mempertahankan kesatuan dari keragaman budaya. Sekolah dari sebagai suatu institusi sekolah yang dapat berperan yang banyak mengenai tentang konsep-konsep multikulturalisme ini. Untuk itu, selain pelajaran akademis, sekolah juga dapat memberikan sosial kepada siswa untuk mengedepankan tanggung jawab rasa antar sesama manusia. Indonesia dapat mempersatukan kecil atas dasar multikulturalisme ini di dalam sekolah. Dalam hal ini, sekolah dapat memberikan pendidikan yang hanya berdasarkan akademis, namun juga bersifat moral serta juga berorientasi pada kebudayaan multikulturalisme. Memberikan pendidikan kepada subjek mengenai memiliki bakat yang salah satunya merupakan kebudayaan yang lebih baik dari kebudayaan lain. Asli 2015 nomor 40 untuk seseorang pengajar yang perlu menghilangkan sifat entoritas dari pribadinya yang mempunyai peranan mengenai kebudayaan yang melihat dari subjek-subjek yang terdapat memberikan
pengetahuan yang sesuai untuk siswa. Untuk itu perlu kita kerjasama dari banyak pihak, yang baik dari badan pemerintah, daerah masyarakat Indonesia dari keseluruhan, terutama dari badan pendidikan di Indonesia, dari Kementerian Budaya Pendidikan yang perlu meninjau dan mempertimbangkan manfaat pemberitahuan pendidikan multikulturalisme dalam pendidikan. Melihat dari masyarakat Indonesia yang menuju belum memahami tentang pengertian multikulturalisme ini. Yang berikutnya, apa saja tujuan pendidikan multikultural? Ini ada dalam kurikulum pendidikan. Tujuan ini disampaikan dari tujuan sosial dari masyarakat Indonesia yang melihat dampak yang hadir dari masyarakat yang diadakan pendidikan multikulturalisme di sekolah. Dalam hal ini setidaknya 3 tujuan yang diadakan dari pendidikan multikulturalisme. Yang pertama, membuat beban sosial dari masyarakat. Perlu diakui bahwa masyarakat Indonesia masih belum bisa dikatakan sebagai negara yang memiliki dikatakan sebagai masyarakat multikultural. Masyarakat Indonesia pantasnya disebut sebagai masyarakat majemuk. Di sini para siswa diajarkan mengenai pengertian dari pemahaman multikulturalisme di masyarakat. Lalu pemahaman yang membentukkan individu dari penyadaran sosial yang bagaimana diartikan dari kebudayaan, agama dan lainnya. Begitu menyadari realitas sosial ini, siswa dapat memahami bahwa dinamika masyarakat yang terjadi dalam kehidupan yang terdapat banyak permasalahan yang menyangkut mengenai perbedaan kebudayaan ini. Untuk itu peranan siswa membawa perubahan yang memberikan kestabilan kepada masyarakat. Kita lihat seperti berbagai kasus seperti kasus sosial yang banyak menyangkut dengan permasalahan di Indonesia. Siswa diharapkan menjadi agen perubahan, membawa masyarakat dari mencapai kestabilan sosial. Yang kedua, mengenai pendidikan multikulturalisme yang menjadi bentuk-bentuk pengendalian sosial dari masyarakat. Hal ini dapat disusun menjadi agen perubahan dari masyarakat. Yang ketiga, perubahan mengenai persatuan yang ada di masyarakat. Integrasi dapat memberikan rasa persatuan antara perbedaan yang dapat diintegrasi sebelum tujuan yang menyangkut Indonesia sebagai masyarakat multikulturalisme, yang berarti mencapai kendalian sosial yang memiliki latar belakang yang berbeda, menyangkut dasar perbedaan itu sendiri. Tujuan yang berhubung dari tujuan sebelumnya. Mana fungsi perubahan untuk membentukkan pengendalian sosial dari masyarakat yang dapat mencapai tujuan menuju masyarakat multikultural. Kita telah bersama mendiskusikan mengenai bagaimana pentingnya dikatakan sebagai pendidikan multikultural. Indonesia dikatakan sebagai memicu banyak pengetahuan mengenai multikulturalisme. Namun dalam usaha membangun rasa kita yang perlu kita meningkatkan rasa kebersamaan antara masyarakat. Membangun integrasi sosial dari masyarakat yang beragam. Masyarakat Indonesia makanya akan baik jika masyarakat sekalian terutama kepada kelompok yang bersatu yang menjadi keberagaman perbedaan dari sebuah persatuan yang menekankan pada kesamaan dari berbagai yang dasar dari perbedaan dari sebagai sumbernya.
Untuk itu saya selalu menginginkan seluruh masyarakat Indonesia bersatu layaknya semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Dari sini saya mengambil kesimpulan, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang adanya keragaman, yang menghendaki penghormatan serta keserasian manusia dari dirinya. Namun dia datang dari budaya manapun, dia berasal dari budaya manapun, tetap merupakan solusi untuk mencegah terjadinya konflik. Dan sebaliknya, adanya keragaman budaya, ras, etnis, agama, dan lain-lainnya. Itulah hasil video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.